Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Marilah saya buka khutbatul ars ini dengan membaca surat Al-Fatihah dengan doa, mudah-mudahan para alim ulama, guru-guru kita, termasuk guru-guru Pondok Pesantren Darul Rahman dan keluarga-keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal soleh mereka, dan mudah-mudahan kita yang dipanjangkan umur selalu memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu mendapat taufik, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berjalan di atas jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita, urusan Pondok Pesantren Darul Rahman, urusan wali murid seluruhnya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dilindungi, dipelihara oleh Allah dari segala macam penyakit-penyakit yang melanda di permukaan bumi ini. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan yang baik sehingga pada hari ini kita dapat bersilaturahmi di Pondok Pesantren Darul Rahman ini. Alhamdulillah, segala program Pondok Pesantren Darul Rahman dapat berjalan, tentu seluruhnya dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada tahun ini murid baru termasuk sangat besar, sampai 700 orang yang kita tempatkan di dua tempat, baik Jakarta maupun Luiliang. Terima kasih atas kepercayaan seluruh wali murid. Alhamdulillah, pondok pesantren ini yang tadi oleh Ananda Dr. Mustaufirin telah diuraikan sebagian tentang Pondok Pesantren Darul Rahman ini. Alhamdulillah, alumni Pondok Pesantren ini di masyarakat, ya secara mayoritas mereka banyak yang bermanfaat. Yang mendirikan pondok pesantren di sekitar Jabodetabek ini sudah ada 48 pondok pesantren yang pengasuhnya semuanya alumni Pondok Pesantren Darul Rahman. Kalau seluruh Indonesia sudah ada 106 kalau tidak keliru pondok pesantren ini. Di Lampung, Palembang, Jambi, Riau, Padang,
Bengkulu sampai perbatasan Aceh itu ada alumni yang bergerak di bidang pendidikan pondok pesantren ini. Juga di Kalimantan, di Sulawesi, dan juga di Irian Barat. Yang dulu mondok di sini juga jadi ketua majelis ulama di Irian Barat, juga membina yayasan pondok pesantren. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita berkumpul sekarang ini dalam keadaan darurat, ya, mestinya tidak di masjid. Saya bikin aula di sebelah kanan saya ini, dulu ketika saya bikin lebih gede dari masjid ini. Saya anggap cukup, tapi ternyata tidak cukup. Sehingga dengan keadaan darurat, ya namanya darurat, kita berada di masjid ini. Alhamdulillah, ibu-ibu, sedang dikerjakan di belakang ini. Saya bikin gedung pertemuan, ukurannya panjangnya 72 meter lapangan, lebarnya 34 meter tanpa tiang. Sedang dikerjakan sekarang fondasinya, insya Allah hari Senin atau Selasa tiang-tiangnya besi-besi H yang 300 itu mungkin mulai diletakkan. Nah, kalau itu nanti jadi, insya Allah tidak usah di masjid pertemuan ini, nanti di masjid khusus untuk ibadat saja. Itu sekarang karena keadaan darurat, apa boleh buat, sudahlah, tempati saja masjid itu. Insya Allah saya bilang sama pemborong yang mengerjakan, saya minta peringatan maulid nanti 3 bulan lagi sudah diresmikan gedung pertemuan itu. Entah bagaimana caranya. Kalau yang nyuruh itu enak, Bu. Enak yang nyuruh daripada yang ngerjakan itu. Nyuruh kan enak. Saya bilang ini gedung, saya minta peringatan maulid tahun ini langsung gunting pita. Padahal biayanya diperkirakan 4 miliar. Ya, 4 miliar itu kalau dikasih duit 2.000-an, Bu, atau 1.000-an, insya Allah 1 truk. Di samping itu sedang membangun lagi saya asrama, di mana sekarang anak kelas 6 itu menempati asrama aula, tempat pertemuan. Yang dulu saya bikin untuk tempat pertemuan, luasnya lebih luas dari masjid ini, tapi ternyata nggak cukup juga, Bu. Ini cuma wali murid kelas 1 ini, sudah penuh semuanya ini. Belum wali murid kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi kalau saya mengadakan peringatan maulid, Bu, tidak usah ngundang orang lain, asal ibu dan bapak datang dengan anaknya, itu sudah 20.000, sudah 20.000, anaknya 6.000 kali 2 dengan bapak dan ibunya 12.000, sudah 18.000. Ini hitungan tertulis, ini absen ini. Bisa saya absen 18.000, itu siapa yang tidak hadir? Misalnya, jadi 18.000 itu cuman wali murid. Kalau nggak bawa anaknya, kalau nggak bawa besannya, kalau nggak bawa calon mantunya, kalau bawa calon mantunya semuanya, wah, sudah bisa 30.000. Maka setiap maulid itu saya siapkan makan sebanyak 20.000. Saya kontrak 10 catering, 1 catering 2.000 orang. Kalau 1 catering nggak ada yang mau, nggak mampu kasih makan 20.000. Nah, itulah nanti insya Allah peringatan maulid, mudah-mudahan sudah bertepat di belakang. Ya, tuh. Sekarang kalau Bapak mau lihat, boleh aja lewat, tapi nggak boleh masuk kamar. Lewat dari sini turun, terus pulang. Bukan apa, kita sama-sama menjaga ketertiban.
sesuai juga dengan peraturan protokol kesehatan juga kami tetap mengikuti juga. Maka alhamdulillah, karena dua yang kami kompromikan antara ikhtiar dan tawakal. Jadi satu, ia ikhtiar mengikuti protokol kesehatan, ia tawakal kepada Allah. Alhamdulillah, dengan protokol kesehatan yang dipadu dengan tawakal kepada Allah, alhamdulillah, semenjak adanya corona, pondok tidak pernah ditutup, Jumatan tidak pernah ditutup, anak tetap berkerumun. Ya bagaimana tidak berkerumun? Anak 2000, sekolah lain tutup, tidak ada pelajaran untuk tatap muka. Alhamdulillah, 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 biidznillah, pondok ini kayak tidak ada corona. Kayak tidak ada berarti ada. Cuman kayak tidak ada corona. Guru-guru mengajar biasa di kelas, murid biasa belajar di kelas, sholat biasa di masjid. Alhamdulillah. Tapi protokol kesehatan kita laksanakan supaya aneh hati-hati, cuci tangannya habis makan, pakai masker, itu kita laksanakan. Protokol kesehatan kita padukan dengan iman, kita padukan dengan tawakal kepada Allah. Jadi nggak bingung kalau hanya megang protokol kesehatan saja, bingung. Tawakal saja tanpa ikhtiar keliru. Nah, kita padukan di pondok ini. Sebenarnya kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah itu sudah melebihi. Rasulullah perintahkan cuci tangan setiap berwudu, disunnahkan sebelum berwudu cuci tangan di luar tempat air, jangan dalam bejana airnya, di luar disiram. Subhanallah, telitinya Rasulullah supaya kuman-kuman yang ada di tangan tidak kembali ke bak air tapi mengalir di luar. Itu sunnah Rasulullah. Kalau kita wudhu 5 kali, berarti cuci tangannya 10 kali. Dengan sunnahnya, dengan rukun wudhu, dengan arkanul wudhunya. Jadi kita berwudhu itu sudah 5 kali. Sholat berarti 10 kali cuci tangan. Kita makan 3 kali. 3 kali cuci tangannya 6 kali. Sebelum makan dan sesudah makan. Sudah 16 kali cuci tangan. Ini baru sunnah Rasulullah loh Bu, nggak ada covid. Cuci tangannya 16, belum bangun tidur Bu. Rasulullah mensunnahkan idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu li'annaka la tadri aina batat yaduhu. Subhanallah, indahnya hadis ini. Apabila kau bangun dari tidur, cuci tanganmu. Mengapa kita cuci tangan? Karena engkau, kata Rasulullah, engkau tidak tahu di mana tanganmu tidur satu malam itu. Di mana tangan ibu tidur? Di mana tangan bapak tidur? Di mana tidurnya? Mana yang gatel digaruk. Depan belakang digaruk, leher digaruk, kepala digaruk. Oleh sebab itu bangun tidur kau, kata Rasul, cuci tanganmu. Engkau tidak tahu di mana tanganmu itu tidur. Subhanallah, alangkah indahnya Rasulullah mengatur kesehatan ini. Tanpa covid kita sudah cuci tangan paling tidak 18 kali. Tidur siang 1 kali, tidur malam 1 kali. Ini minim 8 kali, 18 kali kita cuci tangan tanpa covid, tanpa protokol kesehatan. Kalau kita mau mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih
atas kepercayaannya anak bapak dan ibu diserahkan di Pondok Pesantren Darul Rahman ini. Ya tentu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa menampung semua yang mendaftar ini. Karena waktu itu kita buka tanggal 1 April. Kita suruh buka sama majelis suruh buka pendaftaran tanggal 1 April. Mulai jam 8 pagi. Ternyata jam 5 sore sudah lebih dari 1.000. Bingung saya ini. Sudah tutup. Banyak wali murid yang menggugat. Kami enggak mendengar Pak Kiai, ya. Walaupun mendengar juga saya tutup. Sebab sudah 1.000. Belum yang di Lewiliang, belum yang di Depok. Saya tutup langsung. Jadi pendaftaran kemarin cuma 1 hari. Ya kadang-kadang ada wali murid yang salah paham. Masa orang ngaji ditolak? Nah, ini wali murid diantaranya. Masa orang ngaji ditolak? Enggak ada kiai yang menolak orang ngaji kecuali Pak Sukron. Jadi saya dianggap menolak orang ngaji. Ya, itu banyak suara wali murid yang seperti itu. Orang ngaji itu jangan ditolak, terima, untung masih mau ngaji. Kok ditolak? Bukan ditolak, tempatnya enggak ada, Bu. Kalau ibu mau bangun gedung sendiri, saya terima, Bu. Bapak mau gedung sendiri, saya terima. Lah kalau saya bangun gedung ya ternyata kapasitasnya. Saya sudah habis-habisan, Bu, membangun ini. Tiap tahun pasti saya menambah bangunan. Kadang-kadang 2 bangunan. Sampai sekarang hampir habis tanah ini sudahnya. Yang tanah kosong sudah saya bangun sampai lantai 4. Sekarang ini sedang membangun, Bu. Saya bangun kamar. Lantai 4 kira-kira 16 kamar nanti, 16 kamar besar kayak kelas itu sedang dikerjakan, Bu. Ini sedang ngecor. Itu kira-kira biayanya 3M. Yang ini biayanya kira-kira 4M. Biayanya seluruhnya sekarang yang harus keluar itu sekitar 8M. Alhamdulillah, saya tidak minta kepada ibu. Kalau ibu mau ngasih, alhamdulillah. Saya tidak minta sama bapak. Tidak ada di pondok ini uang bangunan. Mungkin kalau di pondok lain ada bangunan, uang bangunan. Alhamdulillah, walaupun bangunan gedung besar-besar begini, saya tidak minta bantuan sama wali murid. Selama saya bisa untuk memutar keuangan yang ada, bantuan dari masyarakat ada, dari wali murid ada, tapi saya tidak minta, tidak saya resmikan meminta itu. Hari ini juga saya tidak minta sama bapak. Kalau bapak mau keliling, persilakan keliling, saksikan itu. Ya. Mobil pompa yang mau ngecor itu sudah datang tadi pagi. Itu sekali ngecor, kalau 1 truk itu isinya 7 kubik, tinggal dikalikan 850.000 per kubik. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Seluruhnya ini nikmat Allah. Hada min fadli rabbi. Alhamdulillah. Saya kepada pemerintah pun belum pernah minta bantuan, dan alhamdulillah pemerintah pun belum pernah membantu. Ya. Kalau dibantu gimana, guys? Ya kalau dibantu persilakan, minta tidak. Dikasih jangan ditolak. Saya minta kepada ibu, tidak. Tapi kalau ibu mau mencopot gelangnya dikasih saya, saya tidak nolak. Persilakan yang mau copot gelang, misal. Apa nanti kalau saya copot gelang kira-kira pakai diterima enggak? Jangan tanya, coba dulu.
Begitu dia coba diterima betul, nyesel dia. Saya kira Pak Kiai menolak, saya copot gelang, tiba-tiba diterima. Iya, minta tidak dikasih, jangan menolak, kata Rasulullah. Nah, di sini saya perjuangkan, alhamdulillah, terima kasih pada seluruh wali murid. Mengapa kita mengatakan khutbatul ars, khutbatul iftitah? Saya ingin memperkenalkan pondok ini kepada wali murid, khususnya yang baru, supaya kenal. Tidak kenal maka tidak cinta. Supaya kenal pondok, jangan kenal gedungnya, jangan kenal masjidnya, jangan kenal sekolahnya, jangan kenal asramanya, jangan kenal tempat mandinya. Itu semua orang bisa, asal berduit bisa. Tetapi lihat isinya, disitulah yang tidak semua orang bisa berbuat. Nah, supaya ibu tidak seperti orang buta melihat gajah. Anda 4 orang buta semuanya, lihat gajah. Yang diraba, satu meraba kakinya, yang satu meraba perutnya, yang satu meraba kupingnya, yang satu meraba buntutnya. Ketika ditanya kayak apa gajah, yang gajah itu kayak tiang, jika dia tidak melihat, yang dilihat itu kakinya kayak tiang. Yang satu, gajah itu kayak apa? Gajah itu kayak beduk, karena yang dirangkul perutnya. Gajah itu kayak apa? Gajah itu kayak kipas. Mengapa? Yang dilihat kupingnya. Jadi tidak ada yang benar. Gajah kayak apa? Kayak pecut, karena yang dilihat ekornya. Nah, supaya tidak seperti orang buta melihat gajah, maka kita adakan khutbatul ars, khutbatul iftitah, khutbah perkenalan. Supaya tidak seperti kera makan manggis, Bu. Bagaimana kera makan manggis? Begitu digigit kulitnya pahit, langsung dilempar. Nggak tahu bahwa di kulit yang pahit itulah ada daging yang manis. Ibu supaya tidak kayak monyet makan manggis. Keliru. Ibu supaya tidak seperti orang buta lihat gajah. Benar-benar tahu dengan melihat pondok Darul Rahman itu apa, ya, supaya seperti makmum dengan imam. Makmum dengan imam bagus, makmum melihat sholatnya imam dan diikuti. Imam takbir, makmum takbir. Imam rukuk, makmum rukuk. Imam sujud, makmum sujud, melihat semua perbuatannya itu. Maka diadakan khutbatul ars. Jangan kayak pengikutnya Columbus. Ketika Columbus dengan rombongannya waktu itu untuk mencari Indonesia, rupanya dia kabur ke barat. Mestinya kapalnya ke timur, dia ke barat. Akhirnya ketemu dengan benua Amerika. Jadi penemuan pertama benua Amerika itu Columbus. Nah, kemudian ketika Columbus dipuji-puji, orang mengatakan saya juga bisa kayak Columbus. Karena Columbus terlalu dipuji-puji, saya juga bisa. Kalau waktu saya berlayar ke barat, juga saya akan ketemu dengan Amerika, tidak usah Columbus, kata dia. Akhirnya diajakkan sembara, coba berdirikan telur ini. Semua mendirikan telur, nggak ada yang bisa berdiri telur itu. Mana bisa berdiri telur? Akhirnya Columbus dikecek sedikit aja pantatnya, berdiri telur itu tanpa bocor. Oh begitu ya? Iya. Sebelumnya kamu kan tidak tahu, setelah tahu baru iya. Sebelumnya kamu tidak tahu benua Amerika. Nah, jangan kayak pengikut Columbus
ketika menemukan benua Amerika. Jadi kalau tidak tahu ya tidak tahu, kalau tahu ya tahu gitulah. Jangan lalu mengejek, saya juga bisa, saya juga bisa. Nah, lihatlah pondok pesantren ini, jangan melihat gedungnya. Kalau gedungnya asal berduit bisa bangun kok. Tapi lihat Pondok Darul Rahman itu apa? Pondok Darul Rahman itu suatu tempat pendidikan dengan satu sistem yang terpadu. Karena kebetulan saya ini dulu mondok di Pondok Salafiyah, Bu. Pondok yang paling kuno di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Di situ saya masak sendiri, Bu. Nyuci baju sendiri, Bu. Mandinya di sungai. Listrik kagak ada, Bu. Yang ada lampu patromak. Kalau sudah jam 10 malam, ya sudah, pondok kayak kuburan. Di situ saya belajar. Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya ziarah ke Sidogiri, semua pondok sudah hancur, Bu. Sudah lantai 3 semua. Rupanya kobong saya, istilah orang Sunda kobong, kobong saya yang 3 meter kali 4 meter itu diabadikan. Sehingga orang sumber kata ini kobong siapa? Ini kobongnya Pak Syukron Makmun. Padahal saya tidak lama di situ. Jadi oleh kiai saya itu diabadikan kobong itu untuk menjadi kenang-kenangan kepada saya. Jadi kemarin saya setengah tahun yang lalu saya pergi ke Sidogiri karena mereka menunjukkan, Pak Kiai, kamarnya Pak Kiai masih. Loh, masa iya? Masih Pak Kiai. Padahal ini gedung sudah lantai 3 semua, nyelempet. Namanya kobong saya itu nyelempet. Masih ada, alhamdulillah. Masih punya kenang-kenangan. Saya bilang kepada yang tempat itu pengurus, saya 65 tahun yang lalu tidur di sini. 65 tahun yang lalu, Bu. Saya tidur di sini. Alhamdulillah. Saya mengalami pondok pesantren Salafiyah. Lalu saya pindah ke pondok modern Gontor Ponorogo. Di pondok modern ini saya belajar 5 tahun, mestinya 6 tahun. Tapi oleh guru saya diizinkan dari kelas 1 naik langsung kelas 3. Tidak lewat kelas 2. Karena nilainya barangkali nilainya bagus, disuruh mencoba ke kelas 3. Sudah, kamu tidak usah kelas 2. Dari kelas 1 kelas 3 aja. Kalau nanti terlalu berat balik kelas 2. Saya paksakan kelas 3. Alhamdulillah nggak balik sampai ke kelas 6. Mengajar 4 tahun. Jadi 2 pengalaman ini yang saya peroleh. Jadi kalau di sini saya katakan 2 sistem perpaduan antara Salafiyah dengan Pondok Gontor Ponorogo bukan teori. Saya ngerjakan. Mau bikin sistem Pondok Gontor Ponorogo, belum pernah mondok di Gontor, omong kosong. Mau bikin pesantren Salafiyah, baca kitab kuning, belum pernah pesantren di Pondok Pesantren Salafiyah, bohong. Kiainya bohong itu. Tanya kiainya, mau sistem Gontor, pernah di Gontor? Belum pernah. Lah, dari mana sistemnya? Mau sistem Salafiyah, pernah di Salafiyah? Tidak. Alhamdulillah, saya kebetulan ditakdirkan hidup di 2 pesantren yang namanya pesantren Salafiyah dan pondok modern. Datanglah saya ke Jakarta. Sejarah pondok pesantren. Sejarah pondok pesantren yang asli, Bu. Seorang kiai bertempat di satu kampung. Kemudian tetangga-tetangganya menimba ilmu. Karena dekat dengan rumah kiainya, selesai cari ilmu, pulang ke rumahnya masing-masing. Lama-lama kiai ini dikenal lebih jauh.
yang katakanlah berbeda kecamatan atau berbeda kabupaten, yang ketika ngaji tidak mungkin untuk pulang ke rumahnya. Nah, disitulah santri-santri yang nimba ilmu karena tidak bisa pulang ke rumahnya jauh, misalnya dari Sukabumi, dari Bogor, dari Tangerang, akhirnya mendirikan kobong-kobong di sekitar rumahnya kiai itu. Terjadilah pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu alamiah. Pertama kali pondok pesantren di Indonesia ini Sunan Ampel, Surabaya. Raden Rahmat yang didatangkan waktu itu masih ada di daerah Campa oleh Raja Mahid, didatangkan untuk memperbaiki akhlaknya orang-orang Majapahit, dikasih tempat oleh Raja Majapahit waktu itu, walaupun Raja Majapahitnya tidak masuk Islam, tapi mengizinkan Sunan Ampel itu untuk menyebarkan Islam, dikasih tempat di Surabaya yang disebut Sunan Ampel. Disitulah Sunan Ampel dengan murid-muridnya yang datang, yang dari jauh membuat gubuk sendiri, yang dekat pulang pergi, terjadilah pesantren yang paling tua. Jadi pendidikan pondok pesantren ini pendidikan nasional yang tertua di Indonesia. Jadi kalau saya ditanya oleh orang, siapa Pak Kiai yang pertama kali mencerdaskan bangsa Indonesia, saya jawab, yang pertama kali berusaha mencerdaskan bangsa Indonesia bukan profesor-profesor, doktor-doktor yang ada sekarang. Yang pertama kali berusaha untuk mencerdaskan anak bangsa itu ulama, kiai. Sejak zaman sebelum Belanda, sekitar tahun 1200, 1300, 1400, itulah telah berdiri pondok pesantren di Indonesia ini. Maka pondok pesantren diakui atau tidak diakui adalah pendidikan nasional yang tertua di Indonesia ini. Sebelum pendidikan SD, SMP, SMA itu kan zaman setelah merdeka, zaman sebelum Belanda, diperintah oleh Kesultanan Indonesia ini, mulai Sultan Ternate, Sultan Boni, Sultan Tidore, Sultan Pontianak, semua Indonesia ini dikuasai oleh kesultanan-kesultanan, berarti yang berkuasa itu raja-raja Islam ketika itu. Sepanjang Sumatera itu sultan semua, sampai sekarang menjadi lapangan terbang itu. Lihat lapangan terbang Palembang, Pekanbaru, Jambi, namanya sultan semua. Itu satu kenyataan bahwa yang berusaha mencerdaskan anak bangsa ini adalah para alim ulama semenjak sebelum Belanda datang. Baru Belanda datang, kesultanan diobrak-abrik dengan sistem belah bambu. Sultan satunya didukung oleh Belanda, sultan satunya dimusuhi oleh Belanda. Dipecah belahlah kesultanan ini dengan sistem belah bambu, yang akhirnya Belanda pun menguasai Indonesia 350 tahun. Di dalam kekuasaan Belanda, ulama-ulama tidak berhenti mendidik anak bangsa ini. Pesantren-pesantren terus berkembang, yang akhirnya melahirkan pahlawan-pahlawan nasional yang ditulis dengan tinta emas oleh bangsa Indonesia ini. Semenjak Diponegoro adalah tamatan pondok pesantren di Ponorogo Jetis, beliau tamatan pondok pesantren Pangeran Diponegoro, gigih melawan Belanda. Kita kenal di Sumatera Barat yang bernama Imam Bonjol, itu getol, dengan nyingsingkan gebelan bajunya dia melawan Belanda. Sultan Hasanuddin melawan Belanda, Tengku Umar melawan Belanda, Cut Nyak Din melawan Belanda,
Masih lagi banyak pahlawan-pahlawan nasional. Kiai Hasyim Asy'ari, pahlawan nasional. Kiai di Bekasi menjadi pahlawan nasional. Kiai Nur Ali, pahlawan nasional. Banyak yang menjadi pahlawan nasional ini daripada para ulama ini. Ini menunjukkan bahwa kontribusi umat Islam terhadap negara ini sangat besar. Kalau sekarang ada orang bertanya sama saya, apa sumbangan umat Islam terhadap NKRI? Apa kontribusi umat Islam terhadap NKRI? Saya akan jawab dengan fakta. Kalau Anda ingin tahu tentang kontribusi umat Islam terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, kontribusi bangsa Indonesia, kontribusi umat Islam terhadap kemerdekaan bangsa ini, persilakan Anda adakan sensus kuburan. Maksud saya, Bu, bukan kuburan umum. Maksud saya sensus Taman Pahlawan itu. Setiap kota kabupaten mesti ada Taman Pahlawan, kabupaten manapun saja, kecuali kabupaten yang pemekaran, mesti ada Taman Pahlawan. Bogor Taman Pahlawan, Sukabumi Taman Pahlawan, Cianjur Taman Pahlawan, Garut Taman Pahlawan, Tasikmalaya sampai Jawa Timur, seluruh kota kabupaten ada Taman Pahlawan. Tolong pemerintah, kalau pemerintah ingin tahu tentang kontribusi umat Islam dengan terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia ini, tolong pemerintah adakan sensus kuburan. Tanya sama Taman Pahlawan, saksi itu. Tanya sama Taman Pahlawan, namamu siapa, agamanya apa? Namamu siapa, agamanya apa? Namamu siapa, agamanya apa? Insya Allah 99% itu darahnya umat Islam untuk NKRI ini. Siapa yang mau bantah? Siapa yang mau bantah? Kuburan masih ada, asal jangan digusur pahlawan itu. Kuburan masih ada. Sampai terwujudnya NKRI ini karena toleransi para ulama. Kalau tidak ada NKRI ini. Saya buktikan sejarah. Ya, bangsa begini kan tidak tahu ini sejarah ini. Yang muda-muda ini, Bapak mungkin juga nggak tahu. Setelah Bung Karno membentuk 60 panitia persiapan kemerdekaan untuk mencari formatnya Indonesia ini kayak apa, gagal. Akhirnya Bung Karno membentuk panitia kecil terdiri dari 9 orang. Bung Karno, Bung Hatta, Mr. Maramis dari Kristen, lalu Abi Kusno, lalu Kahar Mudakir, Muhammad Yamin, termasuk Pak Wahid Hasyim. Ini 9 orang ini berdebat. Akhirnya terjadi kesepakatan yang ditandatangani oleh 9 orang, termasuk Kristen, tanda tangan H.A. Maramis. Apa keputusannya? Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, bukan bagi orang lain, bagi pemeluknya. Karena redaksinya seperti itu. Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, tidak kepada semua bangsa Indonesia, bagi pemeluk Islam. Seluruh tanda tangan, nasionalis tanda tangan, dari Kristen tanda tangan, dari Islam tanda tangan, sepakat. Karena sudah terbentuk formatnya negara, Bung Karno didesak untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 45. Dengan proklamasi
kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Barangkali nggak hafal proklamasi. Apa? Ini dedengkotnya hafal ini. Proklamasi ini. Tanggal jam 3 sore datanglah utusan dari Angkatan Laut Jepang kepada Bung Hatta yang menyatakan kalau 7 kata ini tidak dicabut, kami Indonesia Timur tidak ikut. Subhanallah, subhanallah. Bung Hatta berpikir baru saja proklamasi kemerdekaan, Indonesia mau pecah, Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Akhirnya tanggal 18 Agustus dikumpulkan kembali yang 9 orang ini karena cintanya sama NKRI. Setelah terjadi perdebatan dicabut atau tidak, dicabut atau tidak, demi negara kesatuan Republik Indonesia, tokoh-tokoh Islam bersedia mencabut 7 kata itu, lalu diganti 7 kata itu dengan Maha Esa. Lalu berbunyi negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, titik. Itu 18 Agustus. Ketika 17 Agustus bukan itu. Ketika 17 Agustus kita undang kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 18 dirubah. Para ulama lapang dada. Kalau seandainya para tokoh Islam itu bertahan tidak mau mencabut 7 kata, maka NKRI tidak ada. Kesel saya ini. Kita yang berdarah-darah. Sekarang siapa yang menikmati kemerdekaan itu? Para ulama. Coba saudara-saudara, ini sejarah tentang peranan ulama di dalam menegakkan NKRI ini. Maka alhamdulillah sekarang sudah merdeka, maka pondok ini untuk melanjutkan cita-cita bangsa ini, terpadu antara pondok Salafiyah dan pondok modern Gontor Ponorogo. Bagaimana, siapa yang mengatur? Kiainya Pak Sukron Makmun. Lah dia mondoknya di mana? Alhamdulillah, saya mondok di Salafiyah dan saya mondok di pondok modern Gontor Ponorogo. Saya padukan 2 ini. Inilah Serang Darul Rahman. Baca kitab kuningnya, insya Allah jalan. Organisasinya bahasa Arab, bahasa Inggrisnya saya tiru Gontor. Kitab kuningnya saya tiru Pondok Pesantren Salafiyah. Alhamdulillah, percampuran ini rupanya bisa diterima oleh masyarakat. Bisa diterima oleh masyarakat, ya nyatanya peminat-peminatnya alhamdulillah. Dengan sistem kedua-duanya ini, perpaduan antara Pondok Salafiyah dengan Pondok Modern Gontor Ponorogo. Apa yang menjadi pilar pondok pesantren itu? Pondok pesantren itu jiwanya pertama dengan jiwa keikhlasan. Saya minta guru-guru ikhlas. Kalau kau dikasih tiap bulan masalnya, itu bukan gaji, itu bukan honor, itu hanya hadiah dari santri. Saya anggap SPP itu hadiah santri kepada guru. Kalau kamu ngajar 1 jam hadis, dikasih gaji katakan 1 jam pelajaran 100.000, rugi kau. Pahala nanti di akhirat lebih besar daripada yang kau ngajar di. Kayak saya misalnya kasih ceramah, ini Pak Kiai, honornya saya tolak. Saya nggak terima honor.
Kalau saya ceramah dinilai katakan sekian juta, rugi saya. Pahala yang dijanjikan oleh Allah jauh lebih besar dari amplop yang kau berikan kepada saya. Kalau itu hadiah dari masjid kepada saya, persilakan. Yang namanya hadiah, ya terserah kepada yang ngasih hadiah. Kalau menentukan bukan hadiah, maka saya bilang kalau ada ustadz dan kiai-kiai diundang menentukan harga, itu bukan kiai, taksi. Lah iya, kalau ibu tanya Pak Kiai, saya undang Pak Kiai ke Tegal, berapa biasanya honornya Pak Kiai? Kau menghina kiai. Kepada kiai bukan ngasih honor, kasih hadiah sesuai dengan kemampuanmu. Ya kalau miskin ya kecil, kalau kaya ya gede, kan gitu aja toh. Belum tentu yang kecil tidak berkah, belum tentu yang gede berkah. Salah-salah yang dari musola yang kecil itu rezeki yang berkah. Maka saya katakan jangan ada alumni Darul Rahman yang menjadi boleh pakai tarif. Kiai yang pakai tarif bukan kiai, taksi. Ittabi'u man lam yazun ajran wa hum muhtadun. Ini surat Yasin kok. Ittabi'u man la yaslukum ajra. Ikutilah orang-orang yang ikhlas, yang mengajar bukan karena gaji. Kalau guru-guru Rahman itu ngajarnya dengan gajinya, subhanallah, rugi besar. Apa artinya hadiah yang saya berikan kepadamu tiap bulan dibandingkan dengan pahala yang Allah janjikan kepadamu? Tidak ada artinya itu. Oleh sebab itu di pondok ini tanamkan jiwa keikhlasan, mengajar dengan ikhlas. Jangan dijadikan mengajar itu sebagai mata pencaharian. Mengajar itu ibadahmu. Adapun dikasih hadiah wajar, jangan dianggap itu gaji, jangan dianggap itu honor, jangan itu dianggap bayaran. Ngajar hadis 1 jam pelajaran 40 menit dikasih 50.000, rugi kau. Ikhlaslah kau mengajar, insya Allah yang hadiah juga berpikir kok. Saya berpikir nggak kira-kira ngasih hadiah ya? Berpikir, malah berpikir saya lebih jauh lagi. Kalau ada ustadz yang mau mengajar di sini berbakti full time, saya kasih rumah kok. Persilakan lihat rumah guru saudara, kayak apa perumahan guru itu. Wajar, karena apa? Saya mantan ustadz yang menderita. Ketika saya dulu jadi ustadz, ya Allah, boro-boro beli baju bu, untuk beli sabun, beli ini kadang-kadang nggak cukup honornya. Coba bayangkan di daerah sekarang ini, saya ke Jawa Timur, masih ada guru madrasah yang gajinya, jangan gajinya, yang hadiahnya 1 bulan 200.000. Apa 200.000 itu? Sebulan ngajarnya penuh tiap hari, ada yang 300.000 paling tinggi. Sedih saya dulu pernah mengalami ustadz yang sedih. Sekarang saya pikir sudahlah, saya saja yang menderita sedih. Guru-guru yang ada, jangan kau menderita sedih seperti saya, cukuplah saya yang merasa sedih dulu. Masih merasa sedih nggak kira-kira ya? Saya ikhtiarkan asramanya tidak seperti saya dulu. Saya ikhtiarkan kalau berkeluarga, anak istrinya persilakan. Bapak boleh periksa guru yang sudah berkeluarga, mana asramanya, mana tempat tidurnya, persilakan periksa. Wajar nggak di tengah-tengah ibu kota rumah seperti itu? Saya pikirkan,
Tapi jangan dianggap itu gajinya. Hadiah saja itu. Hadiah itu ya dimanapun tidak ada larangan. Nah, itulah keikhlasan jiwa pertama. Jiwa kedua tadi oleh Ananda Dr. Mustafirin dijelaskan, kesederhanaan ini mutlak. Tapi jangan terlalu sederhana atau di bawah sederhana, melarat namanya itu. Sederhana. Sederhana. Ya asrama santri sederhana, ada lemari, ada kasur, sudah sederhana. Kamarnya juga sederhana, tapi tidak berarti rumah kumuh, tidak. Periksa tempat mandinya anak ibu asrama putri itu. Bagaimana kamar mandinya, bagaimana tempat cucinya. Insya Allah mau joget di tempat cuci masih bisa. Masih bisa kan? Mau jingklang-jingklang di tempat cuci kayak lapangan gitu, bisa kan? Bisa. Tempat mandinya asrama putri itu kamar mandinya tidak kurang daripada 80 lebih kamar mandi, masih kurang. Anak putra kamar mandinya 130 kamar mandi dengan ukuran standar, semuanya keramik, WC-WC-nya semua keramik bersih. Anak putra 130 kamar mandi, masih kurang. Ya, saya masih berusaha bagaimana caranya. Ya. Yang saya pikirkan dapurnya. Kalau makan gampang, Bu. Gampang kan? Itu makan di kamar bisa, makan di bawah pohon bisa, makan di emper masjid bisa. Kalau makan gampang, Bu. Yang sulit itu yang saya pikirkan membuang yang sudah dimakan. Itu yang menjadi persoalan, Bu. Soal makan gak ada persoalan, di mana bisa makan. Membuang yang sudah dimakan inilah. Pikirkan Bapak. Pikirkan Bapak. Sini 2.200. Saya pikirkan mandinya. Saya pikirkan WC-nya. Saya pikirkan tempatnya. Otak saya ini habis memikirkan anak ibu. Pikirkan tidurnya. Kadang-kadang saya keliling, kayak apa tidurnya anak saya di pondok. Ada tempat tidur yang luas apa tidak? Insya Allah semuanya masih bisa tidur di kamar, walaupun kayak ikan pindang. Nah, ya karena banyaknya. Lah ini kesederhanaan. Kata guru saya, orang hidup sederhana itu bisa hidup dalam segala keadaan. Tapi anak yang hidup mewah belum tentu bisa hidup dalam segala keadaan. Yang biasa tidur di pondok, katakan dari pondok salafiyah kena tidur di masjid. Orang yang bisa tidur di masjid, orang yang bisa tidur di kelas dengan sederhana, anak yang bisa tidur di kamarnya dengan kasur, dengan bantal di kamarnya, insya Allah disuruh tidur di hotel bisa. Tapi anak yang biasa tidur kamarnya kayak hotel, pakai AC, lalu pakai kasur, belum tentu bisa tidur di musola. Orang yang biasa hidup jalan kaki, ke pasar jalan kaki, ke masjid jalan kaki, ke sekolah jalan kaki, ke pasar jalan kaki, insya Allah disuruh naik mobil bisa. Tapi orang yang biasa tiap hari pakai mobil, ke pasar pakai mobil, sekolah pakai mobil, pergi kemanapun pakai mobil, satu ketika mobilnya di bengkel, mengapa enggak sekolah, mobil rusak. Coba kalau yang biasa jalan kaki. Nah, orang yang biasa jalan kaki disuruh naik mobil, insya Allah bisa.
Tapi orang yang biasa naik mobil, tidak pernah jalan kaki, belum tentu bisa jalan kaki. Maka hidup sederhana itu menciptakan anak supaya siap hidup dalam situasi keadaan bagaimanapun. Itulah hidup sederhana yang harus dipertahankan oleh pondok-pondok pesantren ini sebagai dasar pendidikannya sederhana. Orang yang biasa makan tempe, Bu, mulai tidur. Bu, matanya melotot, dipanggil nggak nyaut. Maaf Bu ya, di tempat saya Bu, kalau matanya melotot dipanggil nggak nyaut, itu namanya ikan asin Bu. Tahu ikan asin nggak? Tahu ikan asin nggak? Matanya dipanggil. Orang yang biasa makan tempe Bu, biasa makan tahu sederhana, sayur asem, insya Allah Bu, disuruh makan ayam goreng bisa. Tapi orang yang biasa makan ayam goreng, biasa makan daging yang mewah-mewah, mungkin ketika tidak ada daging, tidak ada ayam, cuman ada tempe, mungkin tidak bisa makan dia karena nggak biasa. Inilah intinya hidup sederhana ini. Maka kita didik anak kita sederhana. Biar adanya orang kaya minta diistimewakan, tidak. Bisa nggak pakai sewa kamar di sini untuk anak saya? Nggak ada. Mari kita hidup sama. Anaknya siapapun, anaknya kiai, anaknya siapapun di luar, masuk pondok sama. Mari kita menuntut ilmu. Nah, ini sifatnya kesederhanaan, sangat penting. Karena saya dididik hidup sederhana. Saya tidur dimanapun siap. Pernah saya diundang di Kalimantan Timur. Saya naik kapal dari Samarinda menuju lokasi itu 6 jam di tengah hutan, daerah transmigrasi. Saya ditidurkan di musola karena rumah mereka semua rumah sempit-sempit. Saya ditidurkan di musola. Nyamuknya Masya Allah, dan nyamuk itu nggak kenal tamu. Nggak menghormati tamu nyamuk itu. Tidur saya. Lalu tuan rumahnya, bagaimana Pak Kiai tidurnya? Alhamdulillah. Nyamuknya Pak Kiai, ya cukup ada, gitu aja lah. Tidak mengeluh. Saya di Jakarta enak begini kalau tidur. Di sini sudah saya tidurkan di musola, diasingkan di tengah kebun. Ya enggak, kan sudah biasa saya itu. Tidur di situ ya biasa saya. Pernah saya diundang di satu tempat. Saya mau kencing. Maaf Pak Kiai. Agak jauh Pak Kiai. Di mana? Di sungai. Ya karena rumahnya sederhana, orang kampung nggak punya WC, nggak punya mandinya, memang di sungai. Turun saya. Sampai di sungai, di atas ada jalan. Lalu saya suruh kencing di situ. Loh, kalau orang lewat gimana kata saya? Nah, sudah akhirnya saya bilang, ambil daun pisang itu, kau pegang. Saya mau kencing, takut ada orang lewat kata saya. Ketika itu tamunya sedih rupanya. Maaf Pak Kiai ya, maaf Pak Kiai, ya kita hidup di kampung kayak begini. Jadi Pak Kiai saya ajak buang air di sungai. Saya jawab, justru nikmat saya lewat lihat pemandangan kata saya. Saya dulu ya, saya dulu biasa buang air di sungai. Dulu, sekarang nggak biasa. Ya, tapi karena dulu biasa, saya tidak mau mengecewakan orang. Supaya dia tidak kecewa, saya berlagak gembira sambil berjalan, sambil cerita saya. Padahal di dalam hati saya keselnya setengah mati. Tapi saya tidak mau mengecewakan orang. Ya mestinya sudah tahu tamunya dari Jakarta, saudara hidup di kampung kok, ya bikin tempat wudhu.
kasih lubang untuk tempat kencing, dindingnya cukuplah daun kelapa, dipersiapkan Bapak Kiai nanti buang air misalnya. Itu nggak siap sama sekali, karena saya sudah hidup biasa sederhana, diajak sederhana siap. Inilah pendidikan sederhana sangat penting. Dengan pendidikan sederhana, insya Allah maka nanti dia siap hidup dalam segala kondisi dan situasi apapun, tetap siap hidup. Tapi kalau orang yang biasa hidup mewah, minum susu, sabun apa yang paling mahal? Hah? Begitu susu tidak ada, mati saya. Kenapa mati? Saya cari susu kemana-mana nggak ada, kan biasa minum susu. Kalau yang sederhana nggak mati, susu tidak ada, hidup saya. Masih ada teh tidak ada, hidup saya. Masih ada air putih tidak ada, misalnya cari kelapa, hidup saya. Tidak sering mati, biasa pakai sabun Kamai yang mahal. Begitu sabun Kamai tidak ada, mati saya. Masih ada sabun lain, Lifebuoy masih ada, sabun Lek masih ada. Begitu sabun Lek tidak ada, sabun apa, Lifebuoy tidak ada, mati saya. Sudah berapa kali matinya itu anak? Mati berapa kali sudah? Yang sederhana, tidak ada sabun Lux, tidak apa, tidak ada sabun itu, ada sabun cuci, hidup saya dengan sabun cuci. Tidak ada sabun cuci, mati saya. Tidak mati, tidak ada sabun cuci, masih ada lumpur yang halus. Ya, orang kampung mandi di sungai dengan lumpur yang halus, digosok lumpur semuanya. Saya pernah seperti itu, nyelam, keluar, bersih. Tidak percaya, coba ibu cari lumpur yang halus itu, yang bisa dibikin asbak apa itu, campur dengan air, gosokkan ke tubuhnya semuanya merata. Saya telah nyemplung dalam air, keluar, insya Allah bersih mukanya, hidup. Saya mau menjadi anak yang hidup setiap saat, tidak mau menjadi anak yang mati setiap saat. Tidak ada ikan ayam mati saya, tidak ada ikan daging mati saya, tidak ada telur mati saya. Saya tidak menjadi anak yang banyak mati. Nah, ini supaya bapak-bapak kenal kehidupan di pondok ini mengapa harus sederhana. Pondok ini tidak berpartai, pondoknya yang tidak berpartai. Orangnya tentu berpartai, harus memilih kok pemilihan umum. Tapi jangan membawa partai ke sini. Katakan walaupun saya partai A, saya tidak membawa partai kepada anak-anak di kelas. Mereka belajar, dan belum waktunya dia berpolitik. Waktunya cari ilmu, mau berpolitik nanti setelah tamat. Maka jangan ada ustadz-ustadz yang membawa politik. Nah, ke pondok ini, membawa partai politik ke pondok ini, walaupun ustadz saya tidak larang. Mau partai apa kek? Partai semua sama kok. Ya, sama kan semua partai ini. Sama konsultan untuk cari jabatan. Jadi di sini hanya untuk menuntut ilmu. Ya, tidak ada partai politik di dalam pondok ini. Bukan berarti saya melarang berpartai. Persilakan berpartai, jangan dibawa-bawa. Nah, di sini tingkat belajarnya. Tingkat belajar ya sudah biasa secara nasional, tingkat tingkat sanawiyah dan tingkat aliyah. Ibtidaiyah tidak ada, perguruan tinggi tidak ada. Kalau mau ke perguruan tinggi, persilakanlah kepada perguruan tinggi yang ada. Karena saya belum mampu, ya, Ustaz Mustafirin, kalau seandainya saya mampu membuat perguruan tinggi seperti Al-Azhar atau seperti Madinah atau seperti di Pakistan, mungkin saya bikin.
Untuk ke situ belum mampu. Kalau saya bikin perguruan tinggi sama dengan yang ada, lah untuk apa saya bikin? Sekolah aja pada yang ada. Paham ini? Kalau saya bikin perguruan tinggi di sini sama dengan yang ada, lah untuk apa saya bikin perguruan tinggi? Payah-payah. Masuk aja di sekolah yang ada. Toh saya bikin sama kok. Saya membuat itu supaya berbeda. Saya membuka pondok pesantren Rohmani supaya beda dengan yang lain. Bedanya apa? Beda sistemnya. Sistem pondok modern Gontor Ponorogo, sistem salafiyah. Ini berbeda dengan di luar. Nah, kalau sama dengan sanawiyah aliyah ada di luar, untuk apa saya bikin pondok pesantren payah-payah? Bangun gedung, bangun ini, bangun ini. Almarhum ibu saya sampai negor sama saya, kamu itu gimana sih? Apa bu? Bangun melulu nggak berhenti-berhenti. Nggak pernah berhenti saya hidup tuh membangun. Sudah sekian puluh tahun membangun. Dan alhamdulillah Pak, saya membangun nggak pernah pakai panitia. Bangunan miliar itu nggak ada panitianya. Siapa ketua panitianya? Nggak ada. Nggak ada. Ya saya aja. Bangun gedung, nanti bapak dari sini turun ke bawah keliling ke situ, lihat gedung-gedung di belakang itu. Nggak ada panitianya. Ya panitianya saya satu, jadi nggak banyak makan duit. Nah, kalau panitianya 25 orang, kalau rapat, kata rapat seminggu sekali, kata paling tidak. Seminggu sekali 25 orang, kali 25 bungkus nasi padang. Belum lain-lainnya. 4 kali rapat 1 minggu. Mestinya beli batu merah, nggak jadi beli batu merah, dimakan oleh panitianya. Nah itu pikiran saya, terserah pikiran bapak-bapak. Kalau nggak mampu jangan sendirian, ya pakai panitia gitu aja. Kalau sekiranya dengan sendirian bisa, ya persilakanlah. Alhamdulillah. Barangkali Bu, sekolah yang paling murah di Jakarta itu Darul Rahman Bu. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya. Kalau sekolah lain dengan fasilitas kayak begini, dengan gedung-gedung kayak begini, paling tidak uang bangunannya 15 juta itu Bu. Di sini alhamdulillah itu semuanya nggak ada. Uang pembangunan nggak ada, uang pangkal itu sekitar kebutuhan kursi dan meja selama 6 tahun. Karena kursi dan meja itu belinya dari Jepara, pakai kayu jati semua, dengan kebutuhan-kebutuhan di kamarnya. Itu uang pangkalnya. Tidak lalu 15 juta, lalu uang pembangunan nggak ada di sini uang pembangunan. Ini pondok pesantren yang murah. Tapi bukan pondok pesantren murahan. Bedakan. Ya. Ini pondok pesantren yang murah. Tapi bukan murahan. Nyatanya alhamdulillah, terima kasih pada pemerintah. Yang kita tidak ikut ujian negara. Sejak dari awal saya mendirikan, tidak ikut kurikulum pemerintah. Yaitu kurikulumnya tadi salafiyah dan gontor. Itu kurikulumnya. Alhamdulillah, pemerintah pun tidak nutup mata terhadap Darul Rahman ini. Alhamdulillah, terima kasih pemerintah, bahwa ijazah Darul Rahman walaupun tidak ikut ujian negara, oleh pemerintah diberikan surat keputusan Menteri Agama bahwa ijazah Darul Rahman disamakan dengan ijazah negeri untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Inilah satu penghargaan dari pemerintah, terima kasih. Dan semua perguruan tinggi itu tidak ada yang menolak Darul Rahman itu. Sampai di UI, Universitas Indonesia, universitas yang paling keren di Indonesia itu, anak kita banyak di situ. Ya, yang tahun ini berdiri. Ini
diterima di Universitas Indonesia negeri. Kakak-kakaknya yang sudah ada di situ, kakak-kakaknya sudah ada di UI, ada yang di Pejajaran, yang di Gajah Mada, ada yang di Unbra, Universitas Brawijaya, Jawa Timur, ada di Aceh, ya, yang diterima. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi walaupun pondok ini tidak ikut kurikulum pemerintah dan pondok ini tidak ikut ujian negara, alhamdulillah pemerintah tidak menutup mata terhadap kualitas pondok ini, sehingga pemerintah memberikan muadalah persamaan bahwa ijazah Darul Rahman walaupun tidak ikut ujian negara, ijazahnya disamakan dengan ijazah negeri untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Itu satu nikmat besar itu. Hada min fadli Rabbi, semuanya itu nikmat besar. Nah, pondok ini ada 3 tempat. 1 di Jagakarsa ini, 2 di Depok, tapi orang sering berkata Parung. Di situ saya buka SMP SMA, Bu. Bukan Sanawiyah Aliyah. Saya buka SMP SMA karena banyak wali murid yang usul, bagaimana Pak Kiai kok tidak dibuka SMP? Ya, saya buka tapi tempat harus berpisah. Tidak lalu satu lokasi kayak begini. Kacau nanti. Nanti saya buka SMP SMA yang ada di Parung. Ketika saya rapat guru, saya katakan saya bikin SMP SMA ini supaya tidak sama dengan yang ada. Kalau ada, untuk apa saya bikin? Sekolah saja sama yang ada. Saya bikin yang berbeda dengan yang ada. Maka SMP SMA wajib berasrama. SMP SMA-nya ikut Menteri Mendikbud. Tetapi di luar itu kita didik agama. Anak SMP itu harus hafal matan takrib. Bukan Fathul Qorib. Matannya itu lebih singkat. Matan takrib Abu Suja. Matan takrib hafal. SMA-nya Fathul Qorib, tidak sama dengan di sini. Pelajaran bahasa Arabnya sama. Maka suatu keanian anak SMA saya yang ada di Parung berada di Al-Azhar University di Mesir. Banyak yang di Mesir anak SMA ini. Apalagi sekarang di Al-Azhar dibuka fakultas kedokteran, fakultas teknik. Banyak anak Darul Rahman yang bisa ke sana. Dites bahasa Arabnya bagus, ya diterima. Menteri Agama yang ngetes, bukan saya. Ternyata di sana itu sudah ada hampir 12 anak yang ada di Al-Azhar University, anak SMA. Bukan aliyah, anak SMA. Kalau yang aliyah ya numpuk di situ itu. Sampai kemarin tahun berapa itu saya ke Al-Azhar, ke Mesir. Saya ditahan di pelabuhan, di bandar udara oleh keamanannya. Karena anak yang menyambut saya itu keliru caranya. Dia menyambut saya lebih dari 40 orang. Pakai spanduk. Spanduknya bahasa Indonesia lagi. Polisi kagak ngerti. Dikira demo. Dikira mendemo saya yang datang itu. Karena dia pakai spanduk, ditarik berjalan gitu ke lapangan terbang itu. Di stop oleh polisi. Saya mau turun, saya mau keluar, di stop lagi saya. Jangan keluar, ada demo di luar. Demo apa kata saya? Saya panggil tentara itu, polisi lapangan terbang. Saya jelaskan, ini yang ada dua itu murid saya. Tanya kata saya. Itu murid saya gurunya. Datang dari Indonesia, pantas dia menyambat. Itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, marhaban ahlan wa sahlan bikudumikum. Baru saya dikeluarkan oleh keamanan itu. Dari banyaknya itu anak-anak. Inilah pada wali murid saya perkenalkan. Ada di Parung SMP SMA. Ya tentu mungkin anak bapak kemarin sudah saya kumpulkan. Jumat kemarin jam 8 saya kumpulkan semua anak bapak di depan rumah saya. Saya kasih nasihat panjang lebar kepada anak-anak.
Kau jangan berpikir untuk hari ini. Kau berpikir 20 tahun yang akan datang. Engkau sekarang umurnya 13 tahun atau 12 tahun. 20 tahun yang akan datang umurmu 33 tahun. Mungkin sudah punya anak. Ya kan? Jadi kamu jangan berpikir hari ini, berpikir nanti 20 tahun yang akan datang. Kalau berpikir hari ini, enaknya engkau pulang, kumpul dengan bapaknya, dengan ibunya, minta duit, jajan, main, nggak usah belajar. Itu enaknya sekarang. Tapi nanti 20 tahun yang akan datang, engkau akan merasakan pahitnya kebodohan. Maka saya bilang sama anak bapak, nanti nasihatnya sama, anak-anakku, menangislah kau masih muda. Itu istilah saya. Menangislah kau masih muda agar engkau tersenyum di masa tua. Jangan kau tertawa di masa muda. Di masa muda engkau tertawa, tidak mau belajar, tidak mau mondok, tidak mau ngaji, cuman main-main, ada orang tua minta duit jajan. Itu berarti kau tertawa masih muda. Siap-siaplah kau untuk nangis di masa tua. Menangis dan tertawa silih berganti. Kalau kau sudah menangis, yakinilah bahwa nanti kau akan tersenyum. Tapi kalau kau sudah tersenyum, yakinilah satu saat kau akan meneteskan air mata. Menangis dan tersenyum silih berganti. Tidak ada orang yang menangis terus-menerus, dan tidak ada orang yang tertawa terus-menerus kecuali orang gila. Menangis dan tertawa silih berganti. Maka anak-anakku, menangislah kau di masa muda agar engkau tersenyum di masa tua. Ini nasihat datang dari orang tua yang dulunya menangis masih muda. Alhamdulillah, walaupun saya tidak tertawa kayak orang-orang yang tertawa, tapi saya tidak menyesali hidup saya setelah saya tua. Karena saya menangis masih muda dulu. Di pesantren mencuci baju sendiri, masak sendiri dengan segala penderitaannya. Wa man lam yadubdullat ta'allumi sa'atan tajarra'adulal jahli tulah hayati. Kalau kau tidak mau merasakan pahitnya, kalau kau tidak mau merasakan sedihnya, kalau kau tidak mau merasakan pahitnya mencari ilmu, rasakan oleh kau nanti sedihnya dan pahitnya kebodohanmu sepanjang hidupmu. Nah, nanti bapak ibu begitu juga sama anaknya, ya. Jadi sama dengan saya nasihatnya. Kadang-kadang beda. Saya di pondok jangan pulang, nggak boleh pulang. Begitu anaknya pulang, alhamdulillah pulang. Kamu pulang, alhamdulillah. Ibu sedang potong ayam. Subhanallah. Lalu apa harga saya di depan anak ibu? Tidak ada harganya saya. Pak Kiai melarang saya pulang. Ibu saya senang saya pulang dicium. Alhamdulillah kamu pulang, kebetulan ibu potong ayam. Subhanallah. Itu namanya tidak seirama dengan saya. Kalau anaknya pulang, Bu, pertama kali tanya, mana surat izinnya? Bawa surat izin, persilakan. Tidak bawa surat izin, berarti kau kabur. Cepat antar, balik. Gak usah masuk kamar, balik. Itu namanya sama dengan saya. Jadi ada harganya saya di depan anak ibu. Bagaimana harga saya? Begitu saya melarang, jangan pulang nak, walaupun liburan supaya kau konsentrasi belajar, nggak usah pulang. Tahu-tahu pulang, ketemu dengan bapaknya. Alhamdulillah pulang. Malam ini kebetulan saya mau ke puncak, ayo ikut. Subhanallah. Saya ngelus dada, dianggap saya yang kejam. Padahal saya inginnya supaya anak bapak konsentrasi. Jadi kalau anaknya pulang, tanya surat izinnya ada apa tidak.
Kalau tidak ada, kirim balik. Berarti anak bapak kabur, tidak pakai izin. Nah, anak yang ada di Jabotabek, saya izinkan pulang sebulan sekali. Yang di Jabotabek, di luar Jabotabek tidak ada. Pulang cuma 2 kali, pertengahan tahun dan akhir tahun. Anak luar Jawa, kalau perlu cuma 1 kali. Tapi ya, anak luar Jawa belum kadang-kadang sudah Pak, kami pulang ke Jambi Pak, rombongan ini tiketnya berapa orang? 40 orang. Ya Allah. Kalau sudah pegang tiket, saya mau berbuat apa? Pulang aja. Ini kadang-kadang saya diakalin oleh anak bapak itu. Kadang-kadang Ramadan, Bu, pulang mesti tanggal 17 bulan Ramadan, dari 1 sampai 17 belajar. Malah belajarnya dengan saya. Datang anak, Pak mohon izin Pak. Mengapa? Ini saya kadung oleh ayah dibelikan tiket tanggal sekian. Tanggal 16 Ramadan, 15 Ramadan. Tiket sudah kadung ada. Kan kasihan saya itu. Lah, tolong Pak ya. Beliin tiket, boleh beli tiket awal Ramadan, tapi tanggalnya tanggal 20, tanggal 18, tanggal 19, tanggal 20. Jangan di bawah 17. Apa bapak yang ngirim tiket keliru tanggal? Ini supaya semuanya serasi, sejalan dengan saya. Memang harus banyak menyesuaikan anak bapak. Kayak kemarin saya lihat habis Jumat, Assalamualaikum, anak baru kabur. Saya kebetulan di belakang, Bu. Saya ketawa. Ya, betul kau kabur. Dulu di rumahnya begitu kau. Asal selesai habis Jumat tidak dikir. Ya, saya marahi, saya biarkan. Ya, karena anak baru. Coba anak lama, saya panggil tempeleng aja taruh itu. Di sini soal tempelengan nggak ada HAM. Anak yang tidak boleh ditempeleng saya cabut aja sekarang. Ya. Tapi anehnya Pak ya, aneh juga ini saya. Dari mana itu? Anak kelas 6 ini kalau ngaji pagi itu kadang-kadang minta ditempeleng oleh saya itu. Tolong tempeleng Pak katanya. Kiai Mustafirin, Dr. Mustafirin tadi itu, ini dia ingat dulu. Ketika di sini barangkali sering ditempeleng oleh saya itu orang. Tadi masih minta ditempeleng, ingat masa lalu. Nah, jadi anak baru saya tidak berjamaah, ya saya anggap biarlah dulu untuk dalam rangka penyesuaian. Jangan sampai terlalu mendadak segala-galanya, pelan-pelan. Kalau Jumatan bubar, habis Assalamualaikum bubar, ya nanti dikasih peringatan. Kalau di sini semua santri jangan bubar, Assalamualaikum duduk dulu. Baca apa? Baca dzikir, baca istighfar, dzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Selesai dzikir masih ada lagi sampai selesai membaca ilahi lastulil firdausi akhla wala aqwa alan naril jahimi fahabli taubata wa firdunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Itu dibaca setiap Jumat. Di rumahnya nggak ada ini. Nah, jadi saya biarkan, tidak saya tegur walaupun lewat di depan saya, karena dia tidak tahu. Nanti pelan-pelan menyesuaikan. Insya Allah nanti dalam tempo 2 bulan 3 bulan anak ibu sudah sesuai berada di pondok ini. Mungkin sholat jamaahnya belum begitu rajin, sholat subuhnya di rumah tidak pernah jamaah, di sini wajib berjamaah. Kadang-kadang ada yang tertinggal, itu dalam rangka penyesuaian. Maka harus menyesuaikan diri dalam tempo 24 jam. Ada jadwalnya 24 jam ini. Jadwal belajarnya ada.
jadwal olahraganya ada. Jadi tidak semua dikerahkan untuk belajar, tidak. Belajar yang jadwal belajar, jadwal sepak bola, jadwal badminton. Insya Allah olahraganya lengkap, Bu. Apalagi kalau gedung ini jadi di belakang ini, anak bapak di situ ada 4 lapangan futsal untuk futsal. Ada 4 lapangan futsal sesuai dengan ukuran, panjang 30 meter lebih, kemudian lebar 15 meter. Bisa futsal 4 lapangan, bisa badminton. Kalau badminton tuh banyak, di aula sana ada 2 badminton, lalu di situ ada 3 nanti lapangan badminton. Sehingga anak bapak biar hujan tetap main sepak bola, biar hujan tetap badminton. Gedungnya besar, Bu. Kalau ibu ingin tahu, boleh saja turun, jangan sampai ke kamarnya ya. Turun sini, jalan ke sana, lihat gedung-gedung di belakang, jangan lihat di depan saja. Dengan gedung yang sedang digarap, 72 meter panjang kali 34 meter lebar tanpa tiang. Nih, jadi kalau tanpa tiang itu mahal, konstruksinya itu mahal, fondasinya mahal. Karena tanpa tiang tengah, kalau kayak ini banyak tiang itu masih gampang. Nah, ini agak sedikit berat pinggirannya itu dengan penahanannya. Nah, ini insya Allah nanti peringatan Maulid, mudah-mudahan tidak ada halangan, sambil peresmian dari gedung baru itu disponsori oleh masyarakat Madura. Jadi sponsornya itu Ikatan Keluarga Madura yang mensponsori gedung yang untuk olahraga ini. Inilah barangkali diri saya berpapar kenalan kepada bapak-bapak tentang Pondok Pesantren Darul Rahman. Setelah saya perkenalkan, tentu bapak timbul tanggapan. Kalau begitu saya setuju, anak Sayyidul Rahman persilakan. Kalau sedang mendengar pidato saya ada yang kurang setuju, wah saya tidak setuju, kasihan anak saya nanti harus sholat berjamaah, harus baca Quran habis maghrib. Ya itu namanya pondok. Masa dibebaskan? Yang bebas itu kan pasar. Kalau pondok itu ya ada disiplin, habis maghrib sampai isya anak bapak baca Quran. Sampai saya anjurkan doain bapakmu dan ibumu baca Quran. Nanti habis subuh yang kelas 1, kelas yang anak baru mungkin baca Quran. Yang kelas 2 ke atas baca kitab kuning. Itu diatur, olahraga diatur, hari Minggu diatur supaya hidup dengan teratur. Kalau misalnya ada bapak, tapi insya Allah tidak ada. Kalau ada bapak, wah saya nggak setuju dengan Darul Rahman ini, terlalu banyak disiplin, kasihan anak saya, persilakan cabut. Kan gitu aja tuh. Kalau setuju terusin, dan insya Allah tidak ada bagi anak baru lalu salah dikasih hukuman, itu tidak ada. Dalam 3 bulan itu insya Allah tidak ada hukuman bagi anak baru walaupun sedikit-sedikit melanggar tidak berjamaah. Hanya diperingati. Kalau tidak baca Quran diperingati baca Quran dan dibimbing. Nah umpama malas tidak baca Quran ada di kamar, ya paling diperingati oleh Ustadz asuhnya itu, diperingati dalam tempo 3 bulan ini dalam rangka penyesuaian. Jadi tidak mungkin anak bapak melanggar terus dikasih tindakan. Tidak, selama 3 bulan bagi anak baru itu persesuaian. Supaya saya harapkan nanti kalau sudah 3 bulan sudah sesuai menjadi kebiasaan. Sudah jadi kebiasaan, tidak ada yang berat, tidak ada yang sulit. Sudah biasa bangun jam 4 pagi, kalau sudah biasa ya sudah, tidak berat lagi. Berat itu karena belum biasa. Inilah kepada bapak-bapak sekali lagi terima kasih atas kepercayaan bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon doanya. Mudah-mudahan saya dengan seluruh majelis guru yang insya Allah nanti hari Selasa rapat majelis guru untuk menghadapi tahun ajaran baru. Ada rapat guru pada hari Selasa, saya pimpin sendiri untuk memulai pelajaran sebagaimana mestinya. Sekarang masih belum berjalan sebagaimana mestinya,
karena belum ada petunjuk-petunjuk dari saya. Dan nanti hari Selasa rapat guru seluruhnya, seluruh guru. Mungkin kalau seluruh guru itu hampir 200-300 mungkin ya. Kalau seluruh guru mungkin hampir 300 guru. Jakarta, Luwiliang, Parung itu mungkin sampai 300 guru, Bu. Maka tolong, Bu, ya, bayaran SPP-nya tepat waktu, Bu, ya. Untuk memberikan hadiah kepada guru-guru tiap bulan, Bu. Dan insya Allah SPP-nya tidak terlalu mahal lah, ya. Insya Allah terjangkau oleh bapak-bapak. Makannya juga insya Allah, Bu. Bu, makan anak ibu itu sekali makan itu barangkali 3.000, Bu. Sekali makan 3.000. Kan makannya 90 piring, Bu. Makannya 3.000. Lauknya boleh tanya sama anaknya itu, karena saya yang ngatur lauk itu. Sayur asem, sayur lodeh, sayur sop harus gantian. Tidak tiap hari lodeh, tidak tiap hari sop, tidak, gantian. Lauknya juga gantian, Bu. Hari Jumat biasanya sayur terong. Kalau hari Kamis dulu saya kasih daging sapi. Rupanya anak kurang berminat daging sapi, ganti ayam. Jadi anak ibu itu 1 minggu makan ikan ayam sekali, makan ikan laut sekali, makan telur sekali, ya. Lalu tahu tempe, sarapannya anak ibu kadang-kadang ya nasi putih, kadang-kadang juga nasi uduk, kadang-kadang nasi goreng. Pikirkan menggoreng nasi untuk 2.000 anak. Berseru kan? Coba ibu. Jadi dapur di sini, saya suruh goreng nasi 2.000 anak. Apa? Al-Mukarram Kiai Qasim berkata sayang 2.300 yang ada di sini. Nah, maka itu ibu segala-galanya tolong. Ya, insya Allah tidak ada kenaikan. Saya nggak pernah menaikkan dapur kan, saya kan biar ibu seru di luar, cabai mahal, minyak goreng mahal, saya nggak pernah. Lalu ini naik enggak, tenang aja, Bu. Sampai pengasuh-pengasuh pesantren dari Jawa Timur datang ke sini. Saya bawa ke dapur, saya lihat ini sayur anak-anak, kata saya. Melihat sayur, ada wortel, ada kol, ada ini, geleng-geleng. Loh, ini Pak Kiai, kami di Jawa Timur, di Kediri, 3.000 sebulan makan itu cuma 2 kali, Pak Kiai. Enggak makan 3 kali, dan lauknya enggak begini, paling keropok dan tempe. Loh Pak Kiai kok 3.000? Ada lauknya lengkap, sayurnya, ada ikan ayam, ada ikan laut, kadang-kadang ada apa? Telur. Kok bisa 3.000 ini? Bakso saja sudah 8.000. Pentolannya cuma 3. Ini anak bapak makan sekenyangnya, ngambil sendiri, Pak. Hanya lauknya saja yang diatur. Nah, nanti ibu sewaktu-waktu lihatlah ke dapur itu. Kalau ibu usul, tolong Pak Suron dinaikkan, saya terima kok. Supaya lebih bagus makannya, misalnya supaya ayam 3 kali seminggu Pak Kiai, lalu daging 2 kali seminggu Pak Kiai, telur 2 kali seminggu Pak Kiai. Setuju saya. Kalau Bapak yang usul minta naik, saya sangat terima kasih. Kalau saya tidak menaikkan. Tapi kalau Bapak yang usul dan Ibu yang usul, insya Allah tidak saya tolak. Nah, nanti lihat saja makannya sambil jalan-jalan ke dapur. Kalau nanti Nabi jalan-jalan ya ke dapur, tapi jangan makan. Loh, kalau wali murid makan semua, anaknya nggak makan.
dimakan ibunya. Lah ya, karena tidak menyediakan makan di dapur itu pertemuan itu. Lah orang dapur saya lihat kerjanya Masya Allah, jam 3 tiap hari sudah harus bangun goreng nasi untuk 2.300 anak. Bagaimana itu nasibnya, itu kita perhitungkan semua, Bu. Yang saya kerjakan alhamdulillah, orang dapur pun kerja dengan saya puluhan tahun, ya, kepuluhan tahun, sampai yang kawin punya anak, ya saya kasih kamar. Pembantu yang dengan istrinya dengan anaknya saya kasih kamar sederhana, alhamdulillah. Inilah dari saya. Kalau nanti ada yang mau mencabut anaknya karena di sini terlalu disiplin dan macam-macam, persilahkan. Yang boleh ditarik uang pangkal, uang lain-lain tidak bisa ditarik, sudah dimakan. Betul apa tidak? Sudah keluar untuk ujian, keluar untuk testing. Nah, yang boleh diminta satu, semua bayaran itu yang boleh diminta cuma satu, kalau ditarik anaknya hanya uang pangkal. Yang dikembalikan lain uang pangkal tidak ada. Sudah dipergunakan soalnya, bukan tidak ada, sudah dipergunakan. Ketika testing dipergunakan tuh biaya testingnya, pendaftaran dipergunakan. Nah, bukan saya dolim, tidak, tapi kalau uang pangkal karena ini. Tapi nanti kalau anak bapak sudah 1 bulan masuk, 1 minggu masuk di kelas, tidak ada uang pangkal balik. Saya minta halalnya. Yang sudah masuk kok, sudah jadi murid, sudah masuk ke kelas 1 bulan, lalu keluar minta uang pangkal balik. Kan sudah saya beliin kursi dengan lemari dengan mejanya. Nah inilah supaya semuanya itu, mari, umpama ada kelebihan-kelebihan ya sudahlah, untuk pondok halal gitu aja. Umpama ada, insya Allah semuanya sudah pas-pasan. Tolong pada wali murid, baik SPP-nya maupun uang dapurnya, uang asramanya, karena semuanya ini harus tepat waktu. Kita bayar listrik ini di pondok ini, kalau tidak keliru ya Kiai Qasim, 1 bulan itu bayar listriknya sekitar 25 sampai 30 juta. Ya, kalau bapak di rumah barangkali bayar listrik paling 1 juta barangkali. Ini kita bayar ini setiap bulan rata-rata antara 25 sampai 30 juta 1 pondok. Apalagi sekarang ini nambah sumur, saya nambah bor, menambah lagi listrik. Inilah yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang terakhir ada hiburan dari anak kelas 1, karena ibu-ibu yang makin dididik oleh Ustadz sementara sambil cari hiburan dengan qosidahan, persilakan untuk menyaksikan terlebih dahulu untuk hiburan anak-anak ibu, baik putri maupun putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Murabbi Ruhina Profesor Kiai Haji Syukron Ma'mun selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta.